Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan kajian kita di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 189. Hari ini kita akan melakukan kajian melanjutkan kajian-kajian kita sebelumnya, yaitu terkait dengan sumber hukum di dalam Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Kita sudah melakukan kajiannya di dalam beberapa episode, tetapi ada sejumlah pertanyaan yang akan kita jadikan pijakan untuk melakukan kajian pada episode kali ini. Dikarenakan masih banyak yang salah paham terkait dengan kajian kita ini, terkait dengan apakah Al-Hadis itu tidak boleh digunakan katanya, jangan digunakan, Pak Agus ini tidak mau menggunakan hadis, dan seterusnya. Ada kesalahan di dalam memahami hal itu, kurang proporsional. Karena itu hari ini akan kita lakukan klarifikasinya lebih jauh dengan mengambil sejumlah kasus di dalam kajian kita terkait dengan Al-Quran dan Al-Hadis itu. 2 episode beruntun yang sudah kita lakukan kajiannya di episode yang lalu. Yang pertama adalah terkait dengan kenapa Al-Hadis tidak dimasukkan di dalam rukun iman. Karena ada yang mempertanyakan, bukankah kalau iman kepada Rasul itu berarti harus beriman kepada hadisnya? Nah, di sini kita sudah melakukan kajiannya, ada kesimpulan yang tidak proporsional dikarenakan Al-Hadis itu ada level-levelnya, tidak semuanya berasal dari Rasulullah. Ada yang palsu, ada yang kualitas lemah, ada yang hasan, ada yang sahih, mutawatir ya, dan seterusnya. Sesungguhnya Al-Hadis itu tidak pernah diverifikasikan kepada Rasulullah. Teks hadis, redaksi hadis itu bukan dari Rasulullah, melainkan dari para periwayat hadis. Karena itu redaksinya, teksnya bisa berbeda-beda antara yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Daruqutni, Ibnu Majah, dan sebagainya. Mereka, beliau-beliau ini, para ulama hadis ini berusaha untuk memberitakan, menceritakan apa yang disampaikan Rasulullah. Tetapi tidak pernah diverifikasikan kepada Rasul dikarenakan Rasulullah memang sudah wafat. Imam Bukhari dan para ulama hadis ini hidup di abad ke-9. Nabi hidup di abad ke-7 bersama dengan para sahabat dan kemudian para tabi'in generasi berikutnya, di mana di antaranya para imam madhab itu hidup di abad ke-8. Jadi kenapa Al-Hadis tidak masuk di dalam keimanan atau rukun iman? Dikarenakan memang ini bukan karya Rasulullah, melainkan karya para ulama hadis. Oke ya, detailnya sudah dibahas di 2 episode yang lalu, tetapi kita sudah mendapatkan kesimpulannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di episode yang sebelum ini, kita telah membahas kaitannya dengan kenapa Imam Syafi'i tidak pernah menggunakan hadis Al-Bukhari. Ada yang mengira judulnya ini salah. Bukan, memang judulnya seperti itu. Untuk memberikan gambaran fakta bahwa hadis Al-Bukhari itu baru digunakan, dipakai sebagai rujukan pada abad ke-9 sampai sekarang. Sebelum itu di abad ke-8, apalagi abad ke-7, itu tidak ada hadis dari Al-Bukhari itu. Termasuk di zamannya Imam Syafi'i, beliau hidup di akhir abad ke-8 peralihan ke abad 9.
wafat tahun 820 Masehi. Nah, beliau ini tidak pernah menggunakan hadis Al-Bukhari, dikarenakan Al-Bukhari pada saat Imam Syafi'i wafat itu masih berusia 10 tahun, belum ada karyanya. Jadi judul yang seperti itu, Imam Syafi'i tidak pernah menggunakan hadis Al-Bukhari, itu bukan sesuatu yang keliru, melainkan disengaja untuk memberikan gambaran fakta bahwa kawan-kawan yang berpendapat kalau sudah Al-Bukhari itu adalah segalanya, itu terpatahkan dengan fakta ini, bahwa sebelum Al-Bukhari lahir di abad ke-7 dan 8 tidak ada hadis dari Al-Bukhari itu. Beliau ini menggunakan hadis-hadisnya sendiri yang ditelusuri dengan cara dan metodologi masing-masing. Nah, terkait dengan ini, satu ketika saya pernah bertemu dengan seorang kawan di Mekah. Dia adalah mahasiswa dari Ummul Qura yang jurusannya adalah tafsir hadis. Kita sempat ngobrol-ngobrol terkait dengan hadis ini. Dan waktu itu kawan saya ini mengatakan kepada saya, Pak Agus ini jarang menggunakan hadis. Padahal hadis itu Pak Agus kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka itu jaminan katanya. Saya balik bertanya kepada dia, siapa yang menjamin? Apakah gurunya dari Imam Bukhari itu menjamin bahwa hadisnya Al-Bukhari pasti benar? Katakanlah Imam Syafi'i, di mana Al-Bukhari ini bermadhab Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i pernah menyebut kalau hadisnya nanti diriwayatkan oleh Al-Bukhari, maka dijamin benar? Apakah para sahabat di zaman Nabi juga ada yang menjamin kalau hadis itu dari Al-Bukhari maka dijamin kebenarannya? Bahkan apakah Rasulullah pernah memberikan jaminan kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Daruqutni, Ibnu Majah, atau yang tercantum di dalam kitab Kutubus Sittah itu pasti benar adanya? Kan tidak ada jaminan itu. Berbeda dengan Al-Quran yang dijamin oleh Allah sendiri. Jadi kembali kepada apa yang sudah kita kaji, kita sudah mendapatkan kesimpulannya. Bahwa hadis itu adalah karya para ulama yang belum pernah diverifikasikan kepada Rasulullah. Karena itu bersifat relatif, jangan dimutlakkan, melainkan bersifat pilihan. Nah sahabat sekalian, lantas ada yang bertanya di dalam forum kita dan kemudian juga mengusulkan, Pak Agus sebaiknya dikaji lagi nih terkait dengan Al-Hadis dan Al-Quran supaya semakin jelas. Misalnya, apa yang menjadi sikap Pak Agus terkait dengan Al-Hadis itu? Apakah benar Pak Agus ini alergi menggunakan hadis atau bahkan tidak mau menggunakan hadis sehingga ada yang menyebut sebagai inkar hadis atau bahkan inkar sunnah? Tentu saja itu salah besar. Saya bukannya tidak menggunakan hadis tetapi dengan syarat-syarat bahwa hadis itu tidak boleh menyalahi, menyelisihi Al-Quran. Itu poin yang selalu saya kemukakan kepada kawan-kawan sekalian. Bahwa rujukan pertama dan utama di dalam beragama ini adalah Al-Quran Al-Karim. Nabi saja diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran itu. Kemudian beliau diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan itu dengan sunnah beliau. Di zaman Rasulullah hidup, maka para sahabat itu dengan sederhana, dengan gampangnya memahami isi Al-Quran dengan cara bertanya kepada Rasulullah dan melihat bagaimana Rasulullah menjelaskan dan kemudian mencontohkan bahkan mentradisikan di dalam kehidupan beliau. Itulah sunnah yang menjadi bagian dari keimanan kita, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tetapi ketika beliau sudah wafat dan kemudian sunnah itu diberitakan oleh generasi-generasi berikutnya, maka di situ levelnya lebih rendah dibandingkan sunnah. Karena ini adalah karya para ulama untuk memberitakan tentang sunnah itu. Nah maka supaya menjadi lebih jelas,
terkait dengan penggunaan hadis ini di dalam kehidupan beragama kita, mari kita ambil satu contoh kasus yang seringkali dipertanyakan oleh kawan-kawan. Kalau kita ini tidak boleh menggunakan hadis, ya jangan menggunakan hadis, maka bagaimana cara sholatnya? Apakah di Al-Quran dijelaskan semuanya? Nah, sekali lagi ini adalah pemahaman dan kesimpulan yang salah terhadap apa yang saya sampaikan. Bukan sama sekali tidak menggunakan hadis, tetapi hadis itu diambil sebagai kebutuhan untuk menjelaskan Al-Quran. Oke, supaya jelas, mari kita ambil contoh kasusnya terkait dengan sholat. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang sholat atau memerintahkan ibadah sholat, dan bagaimana peran hadis terkait dengan perintah sholat itu. Pertanyaan yang pertama, apakah perintah sholat itu ada di dalam Al-Quran atau langsung di dalam hadis? Maka kita tahu semua bahwa perintah sholat itu muncul di dalam Al-Quran. Karena itu, kita harus merujuk terlebih dahulu kepada perintah sholat di dalam Al-Quran. Yang kedua, apakah tata caranya diajarkan oleh Al-Quran? Dan seberapa jauh Al-Quran menggambarkan tentang tata cara sholat itu? Mari kita coba lihat ayat-ayat terkait dengan perintah sholat itu. Ada banyak ayat, ya sejumlah ayat yang memerintahkan kepada umat Islam, kepada orang-orang beriman untuk menjalankan sholat. Yang pertama surat Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi perintah mendirikan sholat itu sangat jelas di dalam Al-Quran. Aqimis shalah, dirikanlah sholat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi aqimis shalah itu bisa dimaknai dalam dua konteks. Konteks yang pertama qiyam, itu dalam arti berdiri secara fisikal. Dan konteks yang kedua, kata aqimis shalah itu adalah menjalankan secara konsisten terus menerus. Jadi perintahnya sangat jelas ada di dalam Al-Quran untuk melakukan sholat. Yang kedua, terkait dengan gerakannya, itu ada perintah untuk rukuk. Sehingga dari sini kita mendapatkan dua informasi. Satu, perintah untuk mendirikan sholat, dan yang kedua di dalam sholat itu ada gerakan rukuknya. Di ayat yang berbeda, kita mendapatkan tambahan informasinya. Surat Al-Hajj ayat 77, Allah berfirman terkait dengan sholat, ruku, dan sujud. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Jadi dari dua ayat ini saja kita sudah mendapatkan ada tiga informasi. Yang pertama, berdirilah untuk sholat. Yang kedua, lakukan rukuk. Dan yang ketiga, bersujudlah di dalam sholat itu. Di ayat yang berbeda lagi kita mendapatkan tambahan-tambahannya. Perintah untuk rukuk dan bersujud ini bahkan sudah dijalankan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Sejak zamannya Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah bersama Nabi Ismail, maka Allah sudah memerintahkan kepada beliau berdua untuk melakukan sholat. Di mana sholatnya itu dilakukan dengan cara berdiri, ruku, dan kemudian sujud. Dan kita melihat ini diwariskan kepada keturunan-keturunan Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 125. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan sujud.
Sehingga di agama Nasrani yang ortodoks misalnya, agama Nasrani, Kristen ortodoks Syria misalnya, itu mereka melakukan sholatnya berdiri, ruku, berdiri, sujud, ya semacam itu. Itu digambarkan secara general di dalam Al-Quran Al-Karim, bahwa yang dimaksudkan dengan sholat adalah melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Nah, selain menginformasikan terkait dengan perintah sholat dan kemudian gerakan-gerakannya secara umum, Al-Quran juga menginformasikan tentang bacaan di dalam sholat itu secara umum. Apa yang mesti dibaca di dalam sholat itu? Yang pertama adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman terkait dengan itu di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari yang keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat itu adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itulah kenapa di dalam sholat itu penuh dengan potongan-potongan ayat, kalimat-kalimat, frase-frase yang berasal dari dalam Al-Quran. Mulai dari doa iftitahnya, kemudian Al-Fatihahnya, ditambah surat-suratnya, bahkan doa-doa yang ada di dalam ruku, di dalam sujud, itu berisi dengan potongan-potongan dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Bahkan secara spesifik terkait dengan ruku dan sujud itu diperintahkan untuk bertasbih dengan memuji Allah itu. Misalnya yang diungkapkan Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 98. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud. Oke sahabat sekalian, itulah sebagian dari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan dan menginformasikan terkait dengan perintah sholat itu. Poin penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan kajian kita pada kali ini adalah perintah sholat itu rujukannya sangat jelas di dalam Al-Quran. Maka ketika ini kita sampaikan, kita kutip sebagai rujukan utama, kalau belum jelas, maka penjelasannya ada di dalam sunnah Rasulullah. Itu adalah kaidah standar yang juga diajarkan oleh Al-Quran. Atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Maka ketika kita mendapati di dalam Al-Quran ada rujukannya dan kemudian kita belum mendapatkan kejelasannya, yang harus dilakukan adalah bertanya kepada Rasulullah. Khususnya di zaman beliau masih hidup, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan perintah sholat itu? Apa yang harus dilakukan atau bagaimana tata caranya? Apakah seperti yang dilakukan oleh para penganut Kristen ortodoks Syria misalnya? Ataukah ada cara yang spesifik terkait dengan hal itu? Maka Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat terkait dengan perintah sholat yang diberikan atau difirmankan di dalam Al-Quran secara general itu. Shallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah ini kemudian diberitakan di dalam sejumlah hadis. Di antaranya berikut ini. An Maliki bin Al-Khuwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Shallu kama ra'aitumuni usolli, rawahu Al-Bukhari. Dari Malik bin Al-Khuwairis radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari nomor 628.
Dan yang kedua adalah hadis dari jalur yang berbeda yang menginformasikan bagaimana Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk mengikuti beliau tata caranya ketika melakukan sholat itu. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat di mimbar, lantas beliau berkata, "Innama suna'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu sholati." Aku melakukan seperti ini agar kalian mengikutiku dan agar kalian belajar bagaimana aku sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 917 dan Muslim nomor 544. Dua hadis ini menggambarkan bahwa sholat itu diajarkan dan langsung dipraktekkan kepada para sahabat yang waktu itu sedang belajar untuk menjalankan sholat. Dan kemudian ditradisikan oleh beliau, tidak pernah terputus sepanjang sejarah umat Islam ini. Sehingga ketika dipertanyakan, Pak Agus kenapa menggunakan sunnah Rasul? Ya tentu saja, karena Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti atau taat kepada firman Allah, dan yang kedua adalah taat kepada Rasulullah. Nah, poin pentingnya adalah yang pertama ada perintah di dalam Al-Quran terlebih dahulu sebagai rujukan, dan yang kedua Rasulullah mencontohkan, bahkan mentradisikan. Nah, yang ketiga barulah merujuk kepada berita-berita hadis. Jadi berita hadis itu sesungguhnya adalah berita tentang tradisi, tentang sunnah, tentang contoh-contoh yang dijalankan oleh Rasulullah. Maka terkait dengan sholat ini, satu kita mendapati di dalam Al-Quran, dan yang kedua kita melihat tradisinya, yaitu di Madinah, di Masjid Nabawi, dan yang kedua di Makkah, di Masjidil Haram. Itulah sebetulnya praktek tradisi yang oleh Rasulullah dicontohkan dan dijalankan, ditradisikan secara turun-temurun. Pasti ini sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Dan yang ketiga barulah kita mengambil hadis-hadis yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan tradisi itu. Kalau ada hadis tidak sesuai dengan semangat dari Al-Quran dan kemudian menyalahi tradisi di Madinah, di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram di Mekah, maka hadis itu harus dikritisi. Jadi sahabat sekalian, Anda melihat sikap saya terhadap Al-Quran dan Sunnah itu sangat jelas. Bahwa kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tetapi terkait dengan berita tentang sunnah, kita harus melakukan pengkritisan. Jangan sampai terjadi ada sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran, tiba-tiba muncul di hadis. Kita sudah melakukan sejumlah kajian terkait dengan itu, misalnya terkait dengan azab fisik di dalam kubur dan pengadilan di dalam kubur oleh para malaikat. Itu tidak ada di dalam Al-Quran, tiba-tiba muncul di hadis. Nah, yang begini ini kita harus melakukan pengkritisan. Apakah benar Al-Quran pernah memberitakan, mengajarkan akidah terkait dengan hal itu? Atau yang lainnya lagi, misalnya terkait dengan Dajjal dan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Tidak ada itu di dalam Al-Quran bercerita tentang Dajjal itu. Tiba-tiba muncul di hadis. Akidah yang seperti ini, keyakinan seperti ini harus dikritisi. Benarkah Al-Quran menceritakan, menginformasikan, mengajarkan akidah terkait dengan Dajjal itu? Dan bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Atau yang ketiga terkait dengan matahari yang terbit dari barat dan tanda-tanda datangnya akhir zaman atau hari kiamat itu. Benarkah di dalam Al-Quran itu ada informasinya? Dan kenapa tiba-tiba muncul di hadis? Nah, itu yang harus kita kritisi. Jadi sahabat sekalian, apa kesimpulannya terkait dengan kajian kita antara sumber utama Al-Quran dengan Al-Hadis? Saya selalu menyampaikan 3 hal. Yang pertama,
kita harus mengambil informasi rujukan utamanya dari dalam Al-Quran terlebih dahulu. Yang kedua, kita melihat tradisi yang ada di Madinah, di Mekah terkait dengan ibadah mahdoh. Bukan hanya dengan sholat atau terkait dengan sholat, tetapi puasa. Bagaimana tradisi yang dijalankan di sana? Sudah itu ditradisikan dan diwariskan sampai ke kita. Hadis itu justru menceritakan tentang tradisi itu. Jadi faktanya justru ada di tradisi. Sedangkan hadis itu adalah berita tentang tradisi, tentang sunnah Nabi di zaman beliau masih hidup. Demikian pula dengan haji misalnya, atau zakat. Semua itu sudah ditradisikan, diwariskan kepada kita semua dalam bentuk tradisi yang turun-temurun dan sanadnya pasti bersambung kepada Rasulullah. Oke sahabat sekalian, mudah-mudahan tidak lagi salah persepsi terkait dengan sikap saya terhadap hadis. Saya ini bukan ingkar hadis, bukan ingkar sunnah, tetapi mengambil sumber rujukan hadis secara proporsional dengan terlebih dahulu meng-cross-check kepada rujukan utama yaitu Al-Quran, dan terkait dengan ibadah mahdoh yang sudah ada tradisinya, maka itu dicocokkan dengan tradisi itu. Selebihnya kalau ada hadis-hadis mengabarkan sesuatu apalagi keyakinan akidah yang tidak ada rujukannya di dalam Al-Quran, kita harus berani melakukan pengkritisan terhadap hal itu. Mudah-mudahan dengan cara ini kita menjadi semakin proporsional di dalam memahami agama ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa di atas jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.